Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sudah terdengar ya, Dok? Sudah, Bu. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih juga kepada Pogi Jogja, para panitia yang sudah mendukung kesuksesan acara ini, kemudian dari rekanan ya yang sudah membantu juga dalam kelancaran acara ini. Ya, pagi ini saya akan sharing ya tentang terapi cairan pada pasien obstetrik. Walaupun sebenarnya saya yakin sudah mengerti semua tentang terapi cairan ini, tetapi mungkin kita mengingat bersama agar pelayanan terhadap pasien-pasien kita lebih baik ya, lebih sempurna. Jadi tentang terapi cairan pada pasien obstetrik ini, next-nya gimana ya, Mas? Baik, kita pertama tentang fisiologi cairan tubuh ya, saya rasa ini yang teori dasar, nanti tidak akan dibahas terlalu panjang ya, karena waktunya mungkin, tetapi kita tahu bahwa di dalam tubuh kita komposisi cairan tubuhnya seperti ini, yang tertinggi adalah intrasel yaitu 40% ya, kemudian ada cairan interstisial, kemudian ada cairan di yaitu plasma dan darah ya, saya rasa ini suatu ya. Kemudian ini sebagian besar tadi sudah dibicarakan juga pada pembicara pertama Dr. Devi, terima kasih, sehingga saya tidak terlalu banyak ini cerita tentang perubahan cairan pada kehamilan, tapi kita tahu terjadi perubahan osmolaritas, kemudian ada hiponatremia, kemudian penurunan serum total. Ya, ini semua kebanyakan karena penambahan cairan pada wanita hamil ya. Kemudian sebenarnya wanita hamil itu sedikit alkalosis respiratorik ya, sehingga pada saat muntah di trimester 1 itu biasanya akan memperburuk keadaan alkalosis ini. Kemudian ada penurunan BUN, kreatinin, penurunan konsentrasi protein serum. Dan saya yakin kita mengerti ini, tetapi untuk hafal betul saat kita menangani pasien, saya rasa harus melihat catatan lagi ya. Jadi tidak apa-apa, tidak hafal, asal kita mengerti saja bahwa ini terjadi perubahan elektrolit dan cairan pada kehamilan yang normal. Kemudian yang ini biasanya paling hafal ya, peningkatan cardiac output. Sebenarnya tekanan darah itu slightly turun ya, penurunan tekanan darah, kemudian penurunan resistensi perifer vaskuler, volume plasma meningkat, kemudian peningkatan aliran darah renal, peningkatan GFR dan sistem RAA sangat terstimulasi pada ibu hamil. Nah, kondisi-kondisi ini tentunya akan merubah manajemen kita untuk cairan pada ibu hamil tidak sama persis dengan apabila pasien tersebut tidak hamil ya, karena kita tetap harus mempertimbangkan perubahan-perubahan elektrolit dan hemodinamik pada wanita hamil seperti itu. Nah, sering kita bertanya gitu ya, kenapa pasien diinfus gitu ya. Tentunya harus ada indikasi ya, waktu dulu ya kebanyakan pasien datang langsung diinfus tanpa indikasi, tapi saya rasa sekarang apalagi dengan adanya akreditasi seperti itu, keadaan ini sudah sangat-sangat berubah dan sudah sangat sesuai dengan teori ya, sehingga bahwa pasien diinfus itu harus ada indikasi. Yang pertama infus jaga atau obat-obatan. Ini pun sekarang sudah mulai tidak dipakai sejak adanya three way seperti itu. Kalau dulu selalu ada infus sehingga obat bisa masuk terus dari situ. Sekarang sudah mulai ditinggalkan juga. Kemudian untuk resusitasi yaitu shock, dehidrasi, intraoperatif.
kemudian maintenance elektrolit, dan dukungan nutrisi. Ya, untuk dehidrasi sendiri sebenarnya nanti harus diperhatikan apakah pasien cukup mendapat kristaloid atau perlu koloid atau darah. Tentunya nanti di belakang ada penjelasannya ya. Kemudian osmolaritas ya. Jadi osmolaritas itu ya ini teori yang tidak disukai oleh kebanyakan dokter, tetapi dalam presentasi saya ini saya ingin mengajak dan berpikir secara yang paling mudah dan paling disukai untuk menangani pasien kita ya. Asal kita tahu saja bahwa osmolaritas plasma itu kisarannya di 280 sampai 300, sehingga waktu kita memberikan cairan kita tahu kita memberikan yang hipotonik atau hipertonik atau isotonik seperti itu ya. Jadi ini pemilihan. Rata-rata kita tahu kalau kristaloid itu suatu larutan yang isotonik gitu. Tapi apa isinya pada beberapa pelatihan itu selalu hampir 80% tidak bisa menjawab isinya apa gitu ya, sehingga mungkin kita sekali-sekali melihat itu cairan ringan laktat itu isinya apa, normal salin isinya apa, sehingga kita bisa menghitung betul pemilihan cairan yang akan kita berikan kepada pasien. Ya. Kemudian defisit cairan tubuh ya kita hubungkan dengan pemberian cairan nantinya, yaitu bisa keadaannya seperti patologis ya, seperti dehidrasi, shock, ya, yang lain-lain tentunya misalnya burn ya atau terbakar, luka bakar seperti itu. Kebanyakan yang dehidrasi dan shock ini kita akan memilih kristaloid. Ya, kristaloid itu bisa ringer laktat, ringer asering atau NaCl seperti itu. Kemudian biasanya shock akan diikuti oleh cairan hipertonik ya. Teorinya seperti itu ya. Kenapa juga shock dikasih cairan hipertonik? Nanti setelah ini kita lihat gitu ya. Kemudian yang kekurangan cairan oleh karena fisiologis itu biasanya karena urinasi, BAB ya, terus seperti itu. Yang seperti ini bila terlalu banyak juga terapinya kita memakai teori cairan kristaloid tetapi yang rumatan. Ya, mungkin ini untuk melihat ya tentang cairan infus tadi. Apabila kita memilih cairan isotonik, itu sebenarnya apabila kita masukkan, itu dia akan masuk ke plasma, tetapi kemudian ini apabila per liter ya, artinya 80% akan lari ke intersisial. Jadi kadang kita berusaha mengganti, tetapi tidak semua tetap bertahan di dalam vaskuler. Jadi hanya 20% saja yang bertahan di intravaskuler. Yang 80% dia ke interstisial seperti itu. Kemudian apabila kita berikan yang hipotonik, dia lebih jauh lagi, dia akan masuk ke dalam intrasel. Ya, sehingga odem seperti itu ya. Jadi kita harus tahu cairan yang kita berikan itu isotonik atau hipotonik. Itu sebabnya kenapa tadi kita biasa memberikan yang hipertonik gitu ya, sehingga dia akan bertahan di dalam plasma. Albumin itu juga ada yang tonisitas berbeda-beda ya. Jadi yang 5% itu tetap bertahan di plasma tadi sekitar 250 sampai 750 ml per 1 liternya. Tetapi kalau kita memakai yang hipertonik, yang seperti ini justru akan menarik cairan dari intrasel atau interstisial masuk ke dalam vaskular ya, atau ke dalam pembuluh darah. Biasanya yang seperti ini kita pakai pada shock hemoragik, cairan keluar karena terbakar itu kan. Jadi kalau kita pecah bulannya, cairannya pergi, pasiennya sendiri sebenarnya dalam kondisi shock. Jadi sebaiknya ditarik masuk ke dalam pembuluh darah cairannya dengan infus yang hipertonik. Itu sebabnya pada pemberian cairan yang dengan perdarahan tadi, apabila kita memberikan kristaloid selalu akan ada tambahan hipertonik ya, cairan hipertonik supaya cairannya tidak lari 80% masuk ke interstisial seperti itu, sehingga dia akan bertahan masuk ke dalam
vaskuler dan kita butuhkan untuk menaikkan tekanan darah. Ya. Kemudian untuk tadi kan albumin tentunya mahal ya, sehingga banyak penggantinya yang sudah diproduksi sekarang. Ini hanya contoh-contoh saja beberapa cairan yang fungsinya sama tadi, hipertonik sehingga menarik cairan dari intraseluler dan interstisial masuk ke dalam vaskuler ya, atau ke dalam menjadi plasma. Ya, jenis-jenis cairan berdasarkan indikasinya ya. Tadi yang pertama resusitasi atau pengganti atau replacement, yaitu cairan untuk mengganti kehilangan karena proses patologi. Kemudian dia akan mengganti cairan yang ekstraseluler juga. Tetapi apabila kita mencari cairan untuk rumatan atau pemeliharaan, tentunya akan menghitung cairan untuk mengganti kehilangan yang fisiologis. Seperti itu. Sehingga ini cairannya akan berbeda. Ya, jadi seperti ini mungkin beberapa contohnya. Untuk resusitasi itu biasanya kita memakai kristaloid dan koloid. Kemudian untuk yang rumatan biasanya elektrolit dan nutrisi, bisa seperti asam amino, karbohidrat, lipid ya. Salah satu mungkin yang ditawarkan oleh rekanan kita hari ini yaitu totofusin, di mana dia punya kalori sekitar 200 kalori ya, seperti itu. Ya, ini adalah isinya ya, yang kita lama sudah kenal seperti KNNG3. Maaf, ini bukan suatu promosi, tetapi kita ingin tahu isinya itu apa gitu ya. Jadi ada elektrolit dan ada kalorinya ya, glukosa di situ. Kemudian sama totofusin OPS itu juga ada elektrolit, tetapi dia juga mempunyai kalori di dalamnya, 200 kalori kalau tidak salah, sehingga ini kita pakai sebagai cairan rumatan. Ya, ini untuk cairan rumatannya ya, tapi tentunya kalau rumatan akan terpilih bagaimana kasusnya, tergantung kasusnya, apakah dia sangat kekurangan asam amino, apakah dia sangat butuh kalori tambahan seperti itu, sehingga cairan rumatan ini harus betul-betul dihitung dan dipilih. Gimana? Ya. Kemudian untuk pemilihan cairan ya, ini biasanya saya tanyakan kepada audiens kalau kita langsung ketemu ya, tetapi karena sangat sulit mendengar respon dari audiens, sehingga mungkin saya memakai seberapa besar biasanya jawaban ini dijawab oleh para peserta pelatihan. Ya, yang pertama tentang hiperemesis gravidarum dengan dehidrasi moderat. Ini biasanya akan terjadi hiponatremia, hipokloremia, alkalosis, dan mungkin juga hipoglikemia dan hipokalemia. Sehingga untuk para peserta pelatihan itu hampir 80%, pernah saya satu kali melatih ini, jawabannya hampir di atas 90% itu memilih cairan kristaloid tetapi yang ringer laktat atau ringer asetat. Dan itu menjadi suatu kebiasaan apabila kita mendapat dehidrasi karena kekurangan cairan. Tetapi sebenarnya apabila kekurangan cairannya karena muntah dan dia hamil, pasien dalam kondisi alkalosis tadi yang paling tepat kita memilih sebenarnya dengan normal salim dahulu, kemudian apabila dia butuh kalori baru kita tambahkan cairan yang ada kalorinya, misalnya D5 atau apapun, tapi pertama sekali yang kita berikan adalah NaCl, garam fisiologis ya, karena RL akan memperburuk kondisi alkalosisnya. Nah, apabila kita hanya memberikan cairan dengan kalori, misalnya salah satunya D5, defisit dari elektrolitnya tidak tergantikan. Jadi pada kasus-kasus hiperemesis ya, tentunya bukan yang emesis saja, itu pilihannya adalah NaCl. Nanti semoga ada waktunya untuk menjelaskan sampai di sana. Kemudian untuk preeklamsi, di sini tidak terlalu saya panjangkan, tetapi prinsipnya pada preeklamsi itu bahwa saat kita memberikan MgSO4 itu walaupun ada hitungan cairannya, tetapi tolong dihitung berapa jumlah cairan itu yang masuk, karena sangat sensitif seorang pasien dengan preeklamsi untuk penambahan cairannya. Jadi semua cairan yang masuk termasuk
cairan MgSO4 itu dihitung sehingga kita bisa tahu betul balance dari cairan di dalam tubuh pasien. Untuk perdarahan postpartum ini teorinya saja ya, kita rasa sudah hafal semua. Kalau yang primer dari persalinan per vaginam itu 500 cc, kalau yang dari seksual cesaria itu 1000 cc gitu ya pada 24 jam yang pertama, dan selanjutnya sekunder setelah 24 jam. Kemudian untuk penanganannya yaitu ini penanganan tentang perdarahan postpartum, sering kita serahkan kepada dokter anestesiologis. Tentunya kita akan bekerja sama dengan dokter anestesiologis pada kasus-kasus yang membutuhkan resusitasi cairan, tetapi tidak ada salahnya kalau seorang spesialis obstetrik ginekologi yang mungkin berada di depan pasien tersebut langsung saat terjadi shock itu mengetahui pemilihan cairan apa saja yang akan diberikan. Gitu ya. Ini saya rasa tentang stadium klinis perdarahan yang mana nomor satu kita lihat itu selain yang lain dikerjakan bersamaan, tetapi yang paling mudah kita lihat frekuensi nadi sehingga kita tahu dia sudah jatuh di kondisi perdarahan di kelas berapa gitu ya. Jadi tanda-tanda ini harus betul-betul kita kuasai sehingga kita tahu kira-kira berapa cairan yang akan kita berikan pada kasus dengan derajat shock yang seperti apa. Ya, jadi pada perdarahan tadi kita boleh pilih kristaloid yang isotonik apapun. Jadi tidak masalah mau ringer asetat, ringer laktat ataupun norma salin, tetapi harus diikuti dengan cairan koloid agar menahan cairan di dalam vaskuler. Ya. Ini tadi isi dari RL, RA, norma salin, dan ringer. Biasanya saya meminta peserta untuk sedikit menghafalkan karena isinya seperti ini ya. Jadi di RL itu ada natrium 130, terus pada normal salin natriumnya 154, ringer sekian. Kenapa yang saya catat hanya Na dan sebenarnya kalium ada sedikit tetapi dan Cl, karena ini adalah satu kunci yang termudah untuk melihat pasien dan menghitung seberapa kebutuhan kita memasukkan cairan, yaitu dari yang namanya ion kuat ya. Di dalam tubuh kita ion kuat yang terbanyak adalah natrium dan klorid, Na dan Cl, sehingga kenapa cairan-cairan tersebut selalu mengandung natrium dan klorid walaupun itu RL ya. Kita lihat pada normal salin itu jumlah natrium dan kloridnya sama 154, sementara pada RL dan RA itu jumlah natriumnya lebih tinggi dibanding klorid. Kemudian sebenarnya di dalam tubuh kita berapa natrium dan kloridnya yang normal, saya rasa itu selalu ada dalam pemeriksaan laboratorium kita. Ya, mungkin kita akan melihat apa yang saya ceritakan tadi tentang aspek asam basanya. Ya, ini dulu saya juga alergi dengan ilmu ini, tapi setelah mendapatkan salah satu pengembangan dari pembelajaran tentang asam basa itu ini di teori yang dikembangkan oleh ya penemu teori ini. Jadi dulu kita Henderson Hasselbalch ya, di mana kita belajar pH, belajar HCO3 seperti itu. Tapi saya sendiri selalu lupa lagi sehingga kita mendapat ilmu yang dikembangkan oleh Stewart yang namanya Stewart Approach. Nanti bisa dipelajari. Mungkin kalau berkenan kita bisa membuat sesi khusus untuk mempelajari Stewart Approach. Tapi ini pendekatan yang termudah untuk melihat keseimbangan asam basa pada pasien kita. Yang pertama adalah pH. pH itu juga saya selalu tanyakan, kita bilang pH tapi sering lupa itu singkatan dari apa. Jadi pH itu power of hydrogen. Jadi hidrogen memang tetap ya seperti teori Henderson-Hasselbalch merupakan denominator yang menentukan asam basanya. Tetapi apakah kita harus melihat hidrogennya untuk tahu pasien tersebut
dalam keadaan lebih asam atau lebih basa, ini dikembangkan Stewart approach bahwa kita cukup melihat faktor yang membawa hidrogen tersebut, hidrogen atau OH. Nah, itu yang disebut ion kuat, yaitu di sini singkatannya SID. SID itu strong ion difference. Jadi beda dari ion kuat, yaitu natrium dan klorida. Ya, tentunya pada kasus yang lebih sulit akan tetap dipengaruhi oleh ion lemah, yaitu di bawah itu albumin dan itu di situ adalah ion lemah. Kemudian apabila respiratorik tetap dipengaruhi oleh PCO2. Ya, ini salah satu pertanyaan mungkin yang ada di sini bisa menjawab gitu ya, bahwa pada SMP, waktu saya SMA, tapi sekarang mungkin SMP. Ini kalau kita keluar di ujian NaOH ditambah HCl, itu menjadi NaCl dan H2O. Benar nggak, Mbak? Benar apa salah? Benar. Ya, dulu seperti itu katanya. Tapi sebenarnya ini salah. Ya. Ini salah ya, karena sebenarnya apabila kita memasukkan suatu garam ke dalam cairan, dia tidak menjadi garam lagi. Artinya nggak ada bentuk NaCl dalam senyawa NaCl yang ada di dalam cairan tersebut. Adanya Na-nya terpisah, terdisosiasi, namanya Cl-nya terpisah, hidrogennya terpisah, OH-nya terpisah, seperti itu ya. Jadi Na dan Cl-nya sebenarnya tidak mengambil bagian pada reaksi, jadi tidak ada pembentukan NaCl. Tetapi ya tetap dibenarkan itu persamaan di atas kalau kita ujian. Gitu ya. Jadi sebenarnya seperti ini. Ya. Waktu dokter tinggal 3 menit. Oh ya, saya baru 15 menit. Saya sebentar sekali. Ya, masih panjang. Ya, saya cepatkan ya, Dok. Terima kasih ya, Dok. Mari, Dok. Ya. Jadi ini untuk melihat NaCl apabila kita masukkan ke dalam cairan. Ya. NaCl, maaf itu Na-nya jadi di luar tabung. Jadi seperti itu, terpisah ya. Kemudian OH akan terjadi yang namanya proton jump, kemudian terjadi OH dan H3O plus. Jadi sebenarnya semua terdisosiasi di dalam plasma, tidak ada suatu satuan garam. Nah, Na dan Cl ini yang menjadi dasar saat kita melihat elektrolit di dalam tubuh manusia. Ini yang disebut SID, yaitu strong ion difference, beda antara natrium dan klorida. Ya, mungkin ya. Seperti ini, apabila ya tadi Cl-nya naik, SID-nya akan menjadi lebih sedikit sehingga dia menjadi lebih asid. Apabila natriumnya yang lebih tinggi, SID-nya menjadi lebih besar, itu kita sebut basa. Jadi kita bisa melihat asam basa tubuh manusia dalam cairan tubuh manusia itu dengan melihat SID-nya. Seperti itu. Ini contoh mudah apabila kita aplikasikan. Ini normal di tubuh manusia, Cl-nya 102, Na-nya 140. Ya, tentunya ini suatu kisaran. Kemudian ini tadi, apabila SID-nya bertambah kecil, dia akan ikatan terhadap H plus-nya itu menjadi lebih tinggi ya, konsentrasi H plus-nya sehingga dia terjadi asidosis. Sementara kalau OH-nya tinggi, tentunya kebalikannya, pasiennya akan menjadi alkalosis. Ya, jadi ini kita aplikasikan pada kasus ya, misalnya seperti ini, SID-nya meningkat, tentunya akan kita sebut alkalosis ya. Karena Cl-nya turun tadi dari 102 ke 95, tentunya SID-nya akan meningkat. Dan ini kita bisa mendiagnosis dengan mudah, kita tidak menyebut pasien hipokloremi, tetapi kita sebut dia adalah pasti suatu alkalosis karena hipokloremi tadi. Sehingga kita langsung bisa menerapi pasien ini dengan klor yang lebih tinggi. Mudah ya.
Kemudian sama seperti ini apabila Cl-nya naik dari 102 ke 150, tentunya SID-nya menjadi kecil dan kita sebut ini pasien asidosis karena hiperkloremi. Terapinya mengeluarkan klornya, misalnya diuretik seperti itu. Tentunya ini kasus-kasus yang mudah. Pada suatu saat kita bertemu dengan kasus yang agak sedikit lebih sulit, misalnya. Nah, ini sudah suatu pengaruh dari ion lemah ya, di mana ada laktat dan keton, di situ dia yang akan mempengaruhi SID. Jadi kalau kita lihat Na dan Cl dikurangi itu tetap 38 ya, di situ normal untuk SID, tetapi pasiennya tampak seperti asidosis. Nah, itu biasanya bisa dipengaruhi oleh ion lemah yang cukup tinggi. Ini kasusnya biasanya pada ketoasidosis ya, pada diabetes seperti itu. Nah, yang ini adalah untuk menjawab kenapa tadi pemberian NaCl itu pada kasus alkalosis lebih bagus dan RL menjadi lebih buruk. Ya. Apabila pada 1 liter plasma, itu plasma tubuh tadi kita sudah tahu Na-nya 140, Cl-nya 102 dengan SID 38, kita tambahkan 1 liter NaCl, di mana NaCl tadi bahwa jumlah Na-nya 154, Cl 154, ini apabila kita tambahkan SID yang 38 di awalnya menjadi hanya 19 ya, ini pertambahan dibagi 2, seperti itu aja, sehingga pasiennya menjadi lebih asidosis. Tentunya pada kasus yang alkalosis sangat lebih baik diberikan NaCl karena akan membantu membuat dia menjadi lebih normal karena dibuat lebih asid seperti itu. Ya. Kemudian untuk ringer asetat atau ringer laktat tadi isinya Na-nya 140 pada 137 ya, kemudian ada Cl-nya 109, lebih rendah Cl dan ini lebih menggambarkan yang sama ada di dalam plasma kita. Untuk asetatnya biasanya metabolisme normal, dia akan cepat di metabolisme. Sehingga pada penambahan 1 liter dan 1 liter plasma dan cairan tadi membuat pasiennya lebih alkalosis dibandingkan diberikan NaCl. Sehingga hanya pada kasus ringan muntah saja tadi pemilihan cairan yang tepat tentunya akan membuat recovery dari pasien lebih baik. Mungkin kalau hanya kekurangan cairan atau dehidrasi, dia tetap akan sembuh dengan ringer laktat. Tetapi hasil akhirnya sebenarnya akan beda karena si pasien yang satu lebih alkalosis dibanding yang lain dan itu tentunya kenyamanan tubuh pasien juga beda. Ya. Itu untuk kasus yang ringan. Untuk kasus yang berat tentunya ini akan sangat berpengaruh seperti itu ya. Kenapa? Ya saya rasa mohon izin Dr. Tritia ini terakhir kayaknya slide terakhir saya. Jadi ini menggambarkan bagaimana asam basa di dalam tubuh kita dalam pembuluh darah yang melalui sistem pencernaan ya. Jadi kita sedang bicarakan sistem pencernaan. Yang pertama ya di lambung itu kenapa dia asam? Karena dari pembuluh darah dikeluarkan klorida di sana sehingga dia menjadi sangat asam. Kemudian saat dia masuk ke dalam ya ini ya maaf, jadi apabila Cl-nya masuk ke dalam lambung, tentunya di dalam pembuluh darah yang melewati lambung itu dia menjadi sangat alkalosis. Ya. Itu sebabnya kalau kita muntah yang keluar Cl, kondisinya tubuh kita akan tetap menjadi alkalosis seperti itu. Ya. Kemudian setelah itu apabila masuk ke dalam intestinum atau usus tentunya tidak boleh dalam kondisi asam sehingga di situ mulai dikeluarkan Na-nya sehingga SID-nya cairan di dalam usus itu menjadi normal. Kemudian klorida ini akan dikeluarkan di jejunum ya, jejunum sehingga di situ kondisi pembuluh darahnya asidosis sementara kondisi di dalam jejunumnya alkalosis seperti itu. Kemudian di usus besar atau kolon mulai terjadi absorpsi dari Na-nya sehingga darah yang keluar dari pembuluh darah sistem pencernaan itu sudah normal kembali untuk keasamannya. Ya. Nah, kita bayangkan apabila terjadi muntah seperti ini, tentunya ekskresi Cl-nya tadi, Cl loss itu akan menyebabkan darah di dalam pembuluh darah tetap akan menjadi alkalosis, tidak kembali menjadi normal pada saat pembuluh darah keluar dari sistem pencernaan karena tidak ada Cl yang akan
absorpsi di kolon, sehingga pasien dalam kondisi alkalosis. Berbeda apabila diare, ya, karena pada saat diare tentunya Na loss-nya yang tinggi, sehingga kondisinya asidosis. Sehingga pada kekurangan cairan karena diare biasanya kita pilih primer laktat. Pertanyaan terakhir, apabila muntah dan diare, cairan apa yang kita beri? Mungkin itu yang harus dijawab bersama-sama oleh para peserta. Saya rasa itu saja dari saya, mudah-mudahan berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.